sini hari ini kita akan ngobrol dengan Jordan, senior student kita di The Hive University of Philippines. Nanti Jordan yang akan memperkenalkan anggota PPI ya, Jordan ya. Oke. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Iri Farid, saya counselor untuk 3 university di Belanda. Bersama saya di sini ada rekan saya Prita Nandini, juga adalah counselor dan country representative kita untuk Indonesia. Nah, ini dia Prita. Kemudian ada Rizka. Rizka, bye gini Rizka. Halo. Rizka ini yang mengurus dokumen dan data students. Jadi saya kalau mau kita nih counselor kalau mau nanya apa namanya progres bagaimana, progres datanya seperti apa itu nanyanya sama Rizka ya. Jadi Rizka juga yang ngecekin satu-satu di studi link misalnya Osiris apakah stepnya sudah benar atau tidak atau sudah maju atau belum. Nah di sini juga ada Sanaya. Sanaya ini dia Sanaya. Sanaya bagian event, jadi Sanaya yang mengatur event-event seperti ini dan mengundang dia. Oke, nanti Jordan akan sharing pengalaman Jordan dan orang tua dan students yang ada di sini boleh bertanya mengenai hal-hal semoga bisa terjawab nanti. Saya serahkan ke Jordan ya, acara ini. Silakan Jordan. Ya, kasih ya Kak. Yang lain bisa dengar saya nggak ya? Oke, audionya. Ya, oke. Ya, halo teman-teman. Nama saya Jaskiel Jordan Godrajaya. Panggilkan saya Jordan saja, perkenalan. Dan malam ini saya dihadirkan dengan teman-teman saya dari representatif dari PPI Den Haag, Anna Maria dan Daryl. Mungkin kamera mereka bisa nyala, bisa bilang hai dulu. Ya, ya sekarang kita bisa dimulaikan dengan pengalaman kita, sharing-sharing apa yang dibutuhkan untuk pendatangan ke Den Haag ya, ke Belanda. Jadi terutama itu mulai dengan dokumen-dokumen utama yang kita harus siap-siapkan dulu. Jadi ada yang formal buat sekolah dan ada yang juga buat administrasi yang di Belanda. Nanti yang murid-murid baru harus registrasi ke sana. Jadi semua dokumen yang harus dibawa adalah letters of acceptance dari universitas masing-masing. Jadi kalau misalnya di TUAS, di Hague University of Applied Sciences, bisa letters of acceptance dari sana. Dan kalau misalnya dari Leiden, dari acceptance suratnya dari Leiden. Dan juga surat pernyataan beasiswa, so letters of university's letter. Terus juga harus ada akte kelahiran. Ini harus dipakaikan buat prosesnya membuat residence permit di sana atau verblijf. Itu nanti bisa dilakukan di IND loketnya di Den Haag. Dan juga butuh bukti kontrak accommodation. Jadi kontrak kalau misalnya akomodasinya sudah didapatkan di Duo, jadi harus print semua accommodation letternya dan dibawa juga. Dan juga beberapa personal letter pribadi sendiri. Juga kalau misalnya ada semisal ganti nama atau ada health letter dan lain-lainnya, bawain saja ke Belanda. Karena tahun ke depan buat asuransi, teman-teman sudah harus bikin sekarang untuk asuransinya dan saya harap sudah punya semua karena itu penting buat ke Belanda. Tapi tahun ke depan teman-teman harus bikin asuransi lagi karena asuransi buat mahasiswa cuma 1 tahun. Dan biasanya kalau misalnya semua dokumennya nggak disiapkan sekarang tuh bisa jadi lama lagi. Harus pulang lagi, ambil dokumen lagi. Jadi tambah repot lagi lah. Jadi lebih baik bawakan semua dokumen-dokumennya sekarang ke Belanda. Jadi bisa dibikinkan semua buat tahun depan, buat asuransinya juga. Dan
dokumen-dokumen yang universal seperti entry visa, paspor, dan lain-lainnya. Ya. Dan selain itu buat pakaiannya, untung di Belanda ini pakaian-pakaiannya banyak student discount, jadi nggak butuh bawa banyak pakaian lah. Tapi pakaian-pakaian yang harus dibawa menurut kita dengan pengalaman kita, cuacanya Belanda itu agak bisa dibilang resek lah, kurang ajar. Karena pagi-pagi bisa siang panas, malam-malam hujan, dingin. Jadi siap-siap aja jaket winter, pakaian yang hangat tapi jangan terlalu hangat aja, yang enough lah buat everyday basis, buat bisa survive beberapa bulan di Belanda. Dan di sana ada beberapa shop, kita rekomen Primark, itu Primark shopnya murah banget di sana. Bukan branded karena murah banget di sana, bisa beli jaket, bisa beli sweater sama hal-hal lain-lain. Di sana ada banyak-banyak shop dan juga student discount yang saya bilangkan tadi. Jadi bawakan hal-hal yang penting saja seperti jaket, obat buat pribadi sendiri, dan pakaian-pakaian yang hangat dan juga jangan terlalu hangat juga karena cuaca Belanda emang agak kacau. Tapi harusnya teman-teman kalau sudah nyampe di Belanda nanti harusnya masih di cuaca yang summer, tapi ya emang Belanda itu unprecedented banget cuacanya, bisa ganti-ganti terus. Dan selain itu keuangannya juga bawa keuangan yang enough saja. Jadi proses buat bikin banknya di sana itu emang agak lama. Dan kita rekomendasi bawa uang yang cukup. Dan kalau misalnya uangnya nggak cukup, bisa ambil uang dari ATM pakai credit card dan debit card Indonesia lewat ATM-nya di Den Haag. Dari representatif PPI nanti kalau sudah datang, saya jemput teman-teman, bisa tunjukkan di sekelilingnya train station nanti. Dan untuk keuangannya lebih lanjut, saya akan serahkan ke teman saya Daryl, dia akan jelaskan lebih detail lagi. Daryl. Ya, halo semua. Ya, nama saya Daryl. Saya sekarang nih jadi PPI Den Haag, dari PPI Den Haag ngejabat jadi bendaharanya ya. Sama teman saya nih ada N, dia jadi dana usaha. Nah, kalau misalnya dari saya ya, ini berapa mungkin kalkulasi, ada yang personal, tapi ini lebih ngarah ke generalnya aja lah. Nah, kalau yang dikatakan Joran tadi itu ada benar ya. Kalau keuangan kan yang saya tahu itu kita harus deposit ya. Mungkin ini semua udah di briefing dari Dobang saya juga. Harus deposit 21.000 seingat saya. Dan kalau misalnya dari perhitungan saya itu sebenarnya sebagai mahasiswa juga cukup ya. Itu buat saya itu kan sebenarnya cukup aja. Nah, ini mungkin saya breakdown lagi. Penjelasan-penjelasan dari 21.000 nanti dipecah ke harus bayar buat visa lah atau buat Verblyf itu juga sudah terhitung. Nah, jadi ini saya bikin rundown dari hal yang mungkin udah nggak bisa fix cost, sama ada yang mungkin cost-nya itu tentatif lah. Nah, kalau yang dari fix cost, tentu itu studi sama asuransi, itu udah nggak bisa ganggu-gugat. Nah, yang saya tahu buat mahasiswa, apalagi dari Indonesia ya, nah asuransi itu kan kita mungkin pakai Aon ya, Aon Student Insurance, di mana itu seingat saya per bulan tuh 53 euro. Nah, itu udah fix dan mungkin ya udah berarti per tahun kita mengeluarkan kisaran 636 euroan. Nah, terus kita tentu biaya studinya 8.000 9.000-an, itu juga setahu saya tergantung sama studinya apa ya. Mungkin yang nanti studi food tech itu 8.000-an berapa, atau mungkin yang international business mungkin 9.000. Nah, itu tergantung tapi di kisaran segitu. Nah, ini yang menjadi yang lebih tentatif itu, concern saya tuh lebih di housing. Mungkin ini juga dari kasih dari dua bangsa, housing itu mungkin ada yang di Belanda kan lagi krisis ya. Tapi untung aja saya sudah pengalaman di sini setahun. Den Haag itu relatif masih manageable lah. Beda dengan kota-kota mungkin kayak Amsterdam atau Rotterdam di mana biayanya udah cukup tinggi ya. Mungkin buat housing bisa keluar 700 euro per bulan sendiri. Nah, untuk di Den Haag itu saya sudah lihat yang marketnya ya. Market di Den Haag itu untuk housing dari kisaran 400 sampai 650 aja itu udah dapet yang oke.
lingkungannya juga oke lah. Nah, di sini tuh macam-macam housing tuh ada 2 tipe. Nah, tipenya ada yang persis mirip dengan kayak kontrakan misalnya kos-kosan di Indonesia, di mana kayak ada satu gedung, terus banyak kamar, dan modelnya ada yang semuanya include, dan ada yang modelnya exclude. Jadi kita cuman udah bayar semua, udah bayar total misalnya 100 euroan, dan itu semua udah include dengan water tax lah, electricity tax, mungkin ada wifi, dan mungkin ada segala macam taxnya. Nah, dan ada juga yang modelnya itu excluded, makanya ini harus dipastikan dengan housing masing-masing ya. Nah, itu untuk housing. Dan untuk yang menyangkut berikutnya yaitu untuk groceries. Nah, mungkin di sini ada yang takut misalnya dari deposit itu ada yang nggak cukup. Nah, perhitungan dan pengalaman saya di sini itu sebenarnya cukup. Di sini in a week ya, itu untuk belanja groceries, buat makan, buat beli nasi, dan buat beli ya nugget-nuggetan, itu sebenarnya 30 euro per minggu itu cukup. Nah, dengan itu kalkulasi saya per bulan 120 euro, dan oke, kita markup dikit 150 euro, per tahun itu 1.800 euro. Itu that's more than enough kalau pengalaman dari saya. Saya yang sendiri suka masak dan lain-lain, itu sebenarnya cukup. Nah, terus untuk internet. Nah, untuk internet, tentu kita mahasiswa semua, banyak pekerjaan kita semua udah online ya. Kita harus bikin di Google Docs, and everything is based on online service. Nah, kalau misalnya buat internet di sini, sebenarnya provider banyak ya. Ada T-Mobile, ada Lebrana. Kalau saya personally, saya pakai internet T-Mobile unlimited. Sebulan itu saya ngeluarin 36 euro. Nah, itu benar-benar saya per hari dikasih 10 giga, dan untuk besoknya saya di-reset lagi 10 giga, jadi itu that's more than enough. Total per tahun berarti 430 euroan. Nah, dari situ semua saya hitung di sini, hitung kasar, per tahun aja itu kita keluar 19.000, masih ada spend 2 ribuan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Tentu concern saya, bukan concern ya, tapi yang mungkin saya saranin buat nanti future student di sini, itu kita harus cari sepeda. Karena kalau misalnya kita mau pakai public transport terus-terusan, itu overhead-nya, budget buat overhead-nya itu banyak, gede banget lah. Karena mungkin kalau kita di sini kan public transport tentu semuanya terjamin. Mau kemana aja itu public transport pasti cover. Nah, tapi the thing is, itu mahal. Nah, contohnya, saya sempat kayak sebulan, saya nggak pakai sepeda karena sepeda saya rusak, dan perlu servisnya lumayan mahal. Di sini kayak kita mau ganti ban aja, misalnya kita ke toko sepeda lah, ini ban belakang saya bocor, saya mau ganti ban, itu satu ban aja mungkin bisa sampai 50 euro. And ya, itu sejujur rada nggak worth it ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai tram, itu karena sebulan sepeda saya rusak, itu saya ngeluarin buat biaya tram aja itu bisa sampai 100 euro. Nah, makanya di sini mungkin saya saranin ada yang namanya subscription untuk area tertentu. Jadi ibarat kita rumah di satu kota wilayah nih, misalnya Den Haag. Nah, itu ada subscription-nya. Subscription di mana mungkin kita per bulan ngeluarin 30 euroan, dan itu nge-cover semua wilayah yang kita subscribe itulah. Nah, tapi tentu di luar itu saya saranin banget buat beli sepeda. Sepeda di sini untuk yang bekas ya, karena saya tidak menyaranin untuk beli sepeda baru, karena satu masih mahal banget, mungkin bisa sampai 1.000 euro lebih. Dan yang bekas itu pasti jauh lebih murah. Saya beli ada mountain bike, itu aja harga kisaran 190 euro. Mahal sih, mahal, tapi ya I mean it's worth it lah. Kalau saya mau ke kampus lah, mau apa, itu I mean it's manageable. Nah, terus dari udah beli itu pun sebenarnya sangat cukup, karena in total ya paling 20 ribuan lah. So there's still a lot of money that you can spend. Ya kalau misalnya mau have fun lah, mau nonton, mungkin mau makan enak, itu masih doable lah. Itu kalau dari saya. Nah, and then things to prepare ya. Ini mungkin agak menyangkut apa yang nanti Joran bakal jelaskan. Tentu satu, data-data Gemeente itu perlu di reassure lagi, karena aku
dulu pertama kali aku sampai sini itu aku kena problem di mana aku pas lagi mau apply ke gemeente, wali kotanya Den Haag, aku sebenarnya data semua udah lengkap, tapi the thing is akte lahir aku itu dilaminating. Jadi kayak masalah-masalah sepele doang itu bisa jadi masalah karena aku dilaminating, jadi aku harus nunggu lah, harus minta mungkin difotokopiin dari Indonesia, kalau nggak nitip. Waktu itu kalau nggak salah aku nitip sama om aku buat kirimin akte lahir orinya, di print ulang, di mana yang nggak dilaminating dan lain-lain, baru aku kasih ke Gemeente. Jadi kayak problem-problem yang kecil aja, ya jangan dicoba-coba lah. Nah, terus kedua menyangkut bank ya. Nah, aku dulu pas lagi nyampe sini, aku tuh masih minor. Aku masih umur 17, dan aku belum bisa apply ke bank karena yaitu I'm still a minor. Nah, jadi saran aku, mungkin di Indonesia nggak ada, tapi di sini ada, itu namanya aplikasi bank online. Misalnya BankQ. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung WA ke aku, atau tanya ke Tante Prita dan lain-lain. Itu BankQ, di mana itu sistem online banking lah. Itu untuk minor juga bisa. Nah, kalau misalnya turn 18, kalau udah 18 tahun, aku saranin itu cari bank kayak ABN AMRO. Nah, kenapa ABN AMRO? Karena gini, aku udah coba Rabobank, aku udah coba ING, bank-bank dada ini, dan mereka itu waiting list-nya lama banget. Aku ingat waktu itu pas aku mau nunggu buat ING, buat ING Bank di Belanda, itu aku kena waiting list hampir 3 bulan. Nah, itu tentu ya aku selama in span of 3 months itu aku pakai cash terus, dan tentu ya harus jauh lebih ngirit ya. Nah, dari situ aku saranin ABN AMRO. Kenapa? Karena mereka tuh sistemnya kita apply aja lewat internet, lewat website mereka. Nah, nggak nyampe 2 minggu, nggak nyampe seminggu, itu kita langsung dapat kartunya, kita tinggal masuk tinggal setting, udah itu kita langsung bisa pakai. Nah, kenapa aku nyaranin bank menjadi salah satu poin penting ya? Karena gini, Den Haag High School, contohnya Den Haag High School ya, mereka itu baru bisa ngirim transfer balik kalau misalnya kita udah punya bank Belanda. Nah, itu baru status refund itu bakal diproses. Nah, jadi aku sangat saranin secepat mungkin bikin kartu bank. Nah, terus mungkin Joran mau dilanjutin? Selesai. Ya, thank you, Der. Ya, buat bank, saya juga saranin ABN AMRO. Saya juga punya ABN AMRO sendiri. Pengalaman saya dengan bank-bank lain, seperti Bank ING atau ING, banknya itu bagus banget. Saat dapat tuh emang bagus banget, lebih bagus dari ABN AMRO. Cuman seperti Daryl katakan, administrasinya tuh bisa lama banget. Saya nggak dapat kartu bank saya setelah 4 bulan setelah diproses pertama itu lama banget, dan saya tidak bisa bayar rent karena saya tinggal di akomodasi duo dengan tahun pertama saya, dan untuk bayar rent buat di akomodasi duo ada 2 cara. Yang pertama itu wire transfer pakai ATM yang kartu kredit mandiri, yang dari kartu kredit pribadi sendiri, yang saya pakai kartu kredit mandiri punya bapaknya saya, dan juga pakai bank-bank Belanda. Dan tax-nya itu juga lumayan. Kalau nggak salah tax-nya itu 2,5%. Saya fact-check lagi sebentar lagi. Tapi ya, saya juga rekomendasi ABN AMRO. Tapi untuk minor, saya rekomendasi ING atau enggak BankQ. Tapi untuk BankQ, orang tua juga harus punya aplikasinya juga. Karena untuk bikin parental approval-nya, kontraknya, dan selain-selain gitu. Buat teman-teman yang minor ya, 17 tahun. Oh ya, dan juga aplikasi yang dibutuhkan untuk membawa ke Belanda, yang di HP itu DigiD atau DigiD, DIGID. Ini penting banget nih, DigiD, karena ini dibutuhkan untuk mengakses semua akun-akun akademik teman-teman selama 4 tahun, 3 tahun belajar di Belanda, akan pakai DigiD. Jadi ini direct contact dan entrance seperti gimana ya, your key to unlock semua hal-hal yang penting dan pribadi yang related kepada municipality, administrasi, dan akademik teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman belum download app DigiD, mohon download sekarang sebelum datang ke Belanda, karena itu sangat penting banget, karena semua surat-suratnya akan diinternotif dengan DigiD dan email-email pribadi. Yes, dan selain itu, apalagi ya, Dar? Itu doang ya kayaknya. Oh ya, transportasi OV chip card ya, Dar. OV chip card, ya. Dan saat teman-teman sudah mendarat di Belanda, harusnya PP dan Hak sarankan nanti Daryl bisa menjelaskan ya, atau gimana? Ya, oke. Nah, ini nanti juga bersangkutan. Mungkin kalian ada yang udah tahu. Nah, kita dari PP Den Haag nanti kan juga ada proses penjemputan. Nah, di proses penjemputan itu nanti kita akan menyarankan untuk beli apa yang namanya OV chip card. Bentar, saya ambilin dulu. Coba lanjutin aja dulu, Jar. Ya, jadi OV chip card ini dibutuhkan untuk pribadi, seperti kartu pribadi buat transportasi, dan kartu ini dibutuhkan untuk membayar setiap kali pakai kereta atau tram dan lain-lain di kota Den Haag, dan juga bisa pakai kereta-kereta untuk keluar kota, meskipun bisa ke Amsterdam atau kemana, masih butuh kartu-kartu ini karena beli tiket tuh jauh lebih mahal. Ya, Daryl. Ya, oke. Nah, ini yang kita sebut namanya OV chip card ya. Ini kartu transportasi Belanda, di mana ini semua public transportation bisa. Caranya itu gampang. Kita cuma beli. Kalau nggak salah ini kartu yang bukan personal ya. Ini kita untuk beli ini itu seingat saya di Airport Schiphol itu mereka jual kalau nggak salah untuk kartunya sendiri €7,5. Nah itu sistemnya kita tinggal top up. Ibaratnya udah kayak e-money di Indonesia lah. E-money kalau nggak kartu flash di Indonesia. Nah itu kita tinggal top up dan kita bisa pakai untuk kemana aja. Kita mau pakai tram, kita mau pakai bus, kita mau pakai kereta, itu semua bisa pakai kartu ini. Nah, nanti untuk yang ikut misalnya penyebutan yang PPI, itu nanti mungkin ya, aku perlu cross-check dulu, mungkin kita nge-cover, tapi aku perlu cross-check dulu ya. Nah, di proses penyebutan itu nanti kita paling kasih tahu pakai ini. Nah, kalau misalnya toh ada yang nggak ikut, itu gampang kok. Nah, nanti kalau misalnya mendarat di Schiphol, itu ada, kalau misalnya udah jalan keluar nih, kalau nggak salah kan mereka kalau arrival kan deket Starbucks yang di ujung itu ya. Nah itu jalan aja keluar, ngarah keluar, di situ ada tempat buat ngejual, itu untuk jual inilah kartu. Nah di situ bisa beli 7,5, dan kalau nggak salah kalau Schiphol ke Den Haag itu cuma perlu top up 20 atau €25, karena itu ada minimumnya. Kalau misalnya mau pakai perjalanan panjang itu nggak salah ada minimumnya. Tapi untuk makainya sendiri Schiphol ke Den Haag itu kalau nggak salah cuma €13 ya, 13 atau €12, saya lupa, perlu cross check. Nah, Ya, €15 gitu. Ya, nah Buat ini juga ya. bersangkutan sama ya, thank you. Ini juga bersangkutan dengan cara-cara menggunakan public transport. Aku saranin nanti kalau misalnya udah sampai sini, ya thank you Ann. Nah, itu cuma €9,5 itu. Nah, nanti aku saranin kalau misalnya udah sampai Belanda, itu download aplikasi yang namanya itu 9292. Di Play Store ada, di App Store mesti juga ada, itu 9292. Itu semua jadwal pakai kereta lah, pakai bus, ataupun perlu jalan jam berapa, itu semua ada di situ. Nah, jadi itu sangat membantu sih. Nah, 9292 dan NL. Thank you, N. Nah, itu juga ya aku saranin itu semua, dan mungkin nanti kalau misalnya mau lebih diringankan ya nanti ikut aja Den Haag 101 seingat saya. Itu jadi proses semua penjemputan dan lain-lain itu kita bakal jelasin dari PPI Den Haag. Ya, harusnya itu saja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, please don't hesitate, nanyain kita apapun aja. Ya, sudah selesai. Thank you. Ada yang mau nanya nih, gimana cara top up kartu OV chip card-nya, gimana cara top up? Oke, nah itu kalau misalnya buat cara top up, di counter mereka itu sendiri pas lagi kita beli, kita juga bisa ngomong kayak, oh ya aku mau beli kartu OV chip card,
terus aku mau top up berapa, itu mereka pasti langsung top upin. Nah, cara bayarnya juga gampang, bisa kita bayar cash, bisa, atau misalnya mau bayar pakai kartu kredit, aku nggak tahu deh. Bisa Karena pakai kartu kredit. bisa ya. Kartu Nah, kredit bisa pakai deh. kartu Ya. kredit, nah itu juga bisa. Kartu debit itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Jadi itu kayak tergantung deh. Karena aku sendiri aku pakai BCA, yang apa ini? Pasport Visa ya, bukan Maestro. Karena mereka kalau misalnya Eropa itu kebanyakan pakai Maestro. Nah, kalau Visa itu tergantung, kadang bisa, kadang enggak. Aku sih saran itu aja. Atau ya itulah. Ya, ini Anne-Marie bilang top up OV chip card bisa juga top up di mesin di dalam tram atau mesin kuning di stasiun kereta. Ya, dan kalau misalnya sudah baru darat kan pasti susah ya kalau misalnya nggak bisa top up lewat semua kartu-kartunya, bisa ke service point-nya mereka. Itu biasanya di dekat, pasti di dalam train station-nya dan di airport, bisa top up lewat cash. Jadi ada staff-nya di sana, tinggal bilang, "Hi, I want to top up my card," gitu. Tinggal kasih cash-nya, dan mereka top up untuk kalian. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh nanya, Mbak Erik? Ya, silakan. Thank you ya, Mas Jordan, Mas Daryl, Kak Anne-Marie, buat penjelasannya. Saya Febrian, orang tuanya Daniel. Kebetulan Danielnya mungkin masih sambil di mobil ya, dengerinnya. Dia akan ke Den Haag. Saya cuma mau tahu specifically ya, urut-urutan apa yang dia harus lakukan ketika setibanya di Den Haag. In relation dengan tadi pembukaan rekening bank, registrasi dia ke I don't know, kantor wali kota dan macam-macam. Nah itu ada urut-urutan tertentunya nggak? Seperti misalnya contoh, mungkin dia belum bisa buka akun bank tanpa ada rekomendasi dari mana gitu, atau seperti itu. Jadi mungkin biar lebih precise, apa aja sih yang mereka tuh harus lakukan setibanya di Amsterdam untuk get going ya, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Dan pertama, setelah mendarat di Schiphol, mereka akan dibantuin sama murid-murid dari representatif PPI buat ke akomodasi mereka sendiri. Dan di sana mereka bisa get settled and so forth. Karena untungnya nggak ada COVID lagi, nggak ada lockdown, jadi mereka bisa langsung saja pergi ke municipality-nya. Tapi mereka kadang-kadang bisa dikasih schedule, atau enggak mereka harus bikin schedule sendiri. Dan ini tergantung universitas mereka sendiri. Untuk Leiden, mereka harus bikin schedule-nya sendiri, mereka harus telepon municipality pribadi sendiri-sendiri. Dan untuk sekolah Haagse, mereka langsung otomatis dibikin appointment buat bikin Verblijf namanya residence permit. Dan proses membuat Verblijf ini, residence permit ini, dibikin di sentral. Jadi itu di main station-nya di Den Haag, itu ada tempatnya namanya IND Loket. Di sana kita teman-teman bisa bikin residence permit mereka, dan di sana teman-teman juga dikasihkan namanya BSN number. Burgers number, ya itulah Belandanya gitu. Dan BSN nomor ini dan residence permit ini sangat penting buat bikin bank, karena sebelum teman-teman bikin semua administrasi ini, teman-teman nggak bisa buka bank. Bank cuma bisa dibukakan kalau BSN number sudah dipersediakan sama residence permit sudah dikasihkan oleh municipality Den Haag. Dan di sini teman-teman bisa langsung bikin proses bikin bank. Bisa ING, ABN AMRO, BUNK, Rabobank, dan lain-lainnya. Ya. Oh ya, dan untuk rekomendasi, tadi ada pertanyaan buat rekomendasi ya? Atau gimana tadi? Saya kurang tahu. Ya. Pak Febrian. Oh, rekomendasi. Enggak sih. Enggak, saya cuman kan Dani ini akan sekolah di TUAS ya. Jadi tadi kalau dengar penjelasannya Kak Jordan tadi, artinya dia pertama harus ke municipality-nya ya buat
bikin resident permit itu sama-sama di Central Den Haag semua ya? Ya, itu Ya. tergantung dengan schedule-nya yang dikirimkan oleh email pribadi mereka yang mengasihkan ke sekolah universitasnya, tuasnya. Oh, oke. Jadi harus memang berdasarkan dari email dari sekolahnya dulu ya? Oke. Ya. Dan Oke. kalau misalnya ada kasus yang sekolah overlook ya, tadi jadi nggak bikin appointment, jadi bisa dibilang teman-teman telat atau gimana, itu langsung saja telepon ke municipality, jadi bisa search di website municipality Den Haag, bisa langsung contact service, bisa langsung email atau telepon, bikin schedule dan segera menyelesaikan semua administrasi proses-prosesnya, biar nggak repot. Karena Ya. kalau misalnya cepat dapat bank, cepat dapat residence permit dan lain-lainnya, sudah gampang banget hidup di Belanda. Oke. Ya. Thank you, Pak Jordan. Tapi untuk tuas yang bikinin, untuk student tuas yang bikinin tuas ya, bikinin janji. Oh, diganti ya, Bu? Prosesnya? Nggak tahu, enggak. Aku bertanya. Oh, enggak. Harus sendiri. Enggak, jadi dibikinkan oleh sekolah yang dibikinkan schedule-nya dan semuanya. Oh, Jadi schedule-nya. ya, jadi schedulingnya sudah di-fix sama sekolahnya. Jadi teman-teman cuma harus show up saja dengan precise timingnya doang. Gitu. Ini ada pertanyaan. Mas Febrian sudah selesai pertanyaannya? Oke. Ini ada yang nanya lagi nih. Kita pakai kredit card orang tua ya? Berarti lebih prefer Mastercard. Iya, saya punya Mastercard pribadi dan itu jauh lebih gampang daripada punya paspor BCA saya. Karena seperti Daryl bilang, kadang-kadang paspornya ditolak, terutama dengan beli bahan-bahan groceries, itu kebanyakan nggak bisa pakai Visa. Karena ya repot saja sih, jadi nggak bisa bayar lewat kartu, harus bayar lewat cash buat groceries. Dan pembayaran buat OV chip card dan lain-lainnya, kadang-kadang debit agak susah. Tapi dalam personal experience saya lebih ke cash sih. Jadi saya langsung ke staffnya mereka, can you please top up my card dan lain-lainnya. Karena itu biasanya lebih simple, lebih gampang. Karena prosesnya langsung cepat banget. Dan less confusing juga. Gitu. Tapi ya, bisa pakai Mastercard. Credit card-nya itu pasti bisa. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Kak. Nanti waktu saat mendarat kan pastinya kan prioritas pertama itu untuk dapat residence permit dan BSN. Nah, itu step by step per ini kan pasti beda. Tapi kalau untuk tuas itu nanti appointment-nya kan dibuat sama nanti sekolahnya yang bikin appointment-nya untuk residence permit. Nah, jadi itu bisa tahu kapan appointment-nya itu dan step by step-nya lah, begitu mendarat dan sudah dapat housing. Nah, terus prioritas pertamanya untuk dapat permit itu gimana ya? Ya, semua step by step instruksinya itu harusnya di dalam suratnya gitu. Jadi teman-teman please check and recheck Osiris pribadi Anda dan juga studi link Anda dan email pribadi Anda yang teman-teman taruhkan kepada untuk register universitasnya. Karena harusnya semua instruksinya dikirimkan oleh email. Kalau misalnya kurang ada instruksi, teman-teman kalau sudah nyampe di sana bisa langsung ke front office di Den Haag, di kampus Den Haag. Mereka buka Senin sampai Jumat, dan weekend mereka cuma buka sampai jam 9. Tapi saya kurang tahu front office-nya buka atau enggak, tergantung. Tapi weekday saja, datang saja teman-teman ke front office, bisa nanya request step by step-nya gitu, dan cara untuk sign up dan lain-lainnya gitu. Bisa langsung saja. Dan kalau misalnya butuh further inquiries, question lagi, please reach out ke kita, nanya Daryl, Ann, saya, dan teman-teman lain yang akan jemput kalian nanti. Questions, anything, we'll answer. Baik, Kak. Jadi nanti kalau ada mungkin bingung atau masih nggak tahu caranya, walaupun sebenarnya di mana, tinggal ke kampusnya aja ya? Ya, kampusnya bisa point directions, tapi kalau misalnya municipality in itself, saya saranin langsung ke municipality sih, karena saya dulu
ada banyak pertanyaan tentang municipality and so forth that isn't really related, mereka give me a very vague answer. Jadi saya langsung ke municipality and itself, cuman schedule a meeting gitu, mereka they give me all the answers and so forth, dan langsung saya bisa bikin Verblyve-nya dan lain-lain. Nanti kita bisa tunjukkan municipality-nya di mana dan who to approach and so forth. Tapi kalau misalnya butuh bantuan lagi, we can help you on that day pas kalian sudah nyampe di Den Haag. Kita bisa bantuin kok, semua administrasi dan lain-lain. Ini Anna Marie nambahin jawabannya Jordan. In general, step by step to get settled bisa supervisors berikut: arrange resident permit atau Verblyve, registration at gemeente untuk dapat PSN, arrange bank account. Bisa dibaca di sini sih. Bagaimana? Thank you, Dan. Ada pertanyaan dari Amira, Jordan? Oh ya, belum dapat ya. Oke, buat ini kita ada grup chat, jadi PPI akomodasi. Jadi nanti kalau Amira nyampe di Belanda, di Den Haag, nanti kita bisa bantuin cariin akomodasi. Dan kalau misalnya mau cari sekarang, kita bisa rekomendasi beberapa platform yang Amira bisa coba cari tempat-tempatnya. Jadi yang pertama itu Room Plaza. Coba saya teks ya biar lebih gampang. Room Plaza, Funda, dan lain-lainnya. Unfortunately harus bayar 30 euro in advance buat bisa guarantee a spot. Tapi seperti Daryl bilang, Den Haag sekarang masih ada agak housing crisis dan is not really guaranteed your spot gitu. Tapi ya, ini website ini yang bisa dipakaikan, Room Plaza, Funda, Pararius, Duo, dan lain-lainnya bisa coba cari tempat di sana. Dan kalau misalnya nggak bisa, masih butuh tempat dan sudah di Belanda dan butuh tempat tinggal, bisa ke student hotel, Holland to Stay is an option. Yeah, and the social hub. Halo Jordan, aku mau nambahin. Iya, Ya, jadi ini, aku mau nambahin aja ya. Jadi gini, kalau misalnya sampai udah datang masih belum punya housing, itu sih sebenarnya udah lampu merah ya. Karena jujur di sini kita aja yang student-student di sini itu nyari housing tuh susah banget. Nah, aku saranin gini, kalau misalnya toh nanti sampai datang masih belum punya, itu either email cepet-cepet ke kampus, karena di situ semaksimal kita bisa ngebantuin, itu nggak semaksimal kalau kampus yang ngebantuin. Nah, biasanya itu kalau kampus itu mereka bukan di front office, tapi ada satu office lagi, itu sebenarnya lebih kayak buat administrasinya lah ya. Karena kalau front office tuh pertanyaan lebih general. Nah, di Haagse itu ada satu kayak office, mereka tuh lebih ke kesiswaan lah, ibarat kayak moderatornya. Nah, kalau misalnya di situ, bisa langsung di list concern. Hello, like, for example, I'm a student here and I really need the housing and blah, blah, blah. Mereka itu ngebantunya lebih efektif, karena tentu ya mereka kan nggak mau kayak kita tahu-tahu di tengah kepotong cuman gara-gara nggak bisa lanjut studi cuman gara-gara housing. Nah, itu bisa. Nanti aku cariin emailnya mungkin. Kalau nggak salah CSI, namanya singkatannya CSI, tapi aku lupa. Mungkin Jordan inget ya kepanjangannya? Iya, front office-nya CSI juga ya, bukan filmnya, tapi CSI itu nama emailnya mereka di Outlook. Mbak Daryl bisa cariin ya. Benar bisa kontak mereka. Tapi kalau misalnya terpaksa banget butuh cari tempat, saya saranin cari akomodasi di luar Den Haag. Nah, Den Haag tuh pasti benar-benar packed. Jadi cari kalau misalnya di Den Haag, cari di Scheveningen, cari di Rijswijk, cari di Zoetermeer, cari di sekelilingnya Den Haag, karena cari akomodasi di Den Haag tuh susah banget. Dan pengalaman saya tahun kedua saya sudah selesai kontrak saya 1 tahun di Den Haag. Saya sudah mengirimkan 12 email kepada house owner dengan pakai website yang saya sudah sediakan di chat, dan mereka sudah bilang, sorry, we're not looking for you, sorry, we're not looking for international students, we're not interested in this, that, blah, blah, blah.
gitu. Mereka kasihin beberapa informasi gitu that we're not interested in you and so forth. Jadi susah lah dengan gitu. Dan juga saya akhirnya ketemu gara-gara saya ada saudara yang tinggal di akomodasi. Jadi technically I haven't even found a place. Dan juga saya saranin kalau misalnya Anda punya keluarga atau enggak tahu orang Indo di sana, jauh lebih gampang bisa bikin akomodasi di sana karena Indonesians we stick together, we're more tolerant. Kalau misalnya landlordnya orang Indonesia, in my experience and many people experience, jauh lebih wanting to help you live in the Netherlands and so forth dibanding kalau misalnya landlordnya orang Eropa atau internasional. Karena kebanyakan orang Eropa only want to help Europeans, unfortunately, itu not international students. Oke, jadi disaranin mungkin tetap nyari dari sekarang ya, Ya, sebelum please berangkat. cepat segera cari karena itu emang susah banget dan banyak murid-murid yang tahun kedua, tahun ketiga masih struggle with this. Ya, ini Ana Maria kasih beberapa suggestion seperti Paradius, Bunda, Rumplaza, Kamenet. Ya. Kalau sampai belum nyampe di sana belum dapat, mungkin tinggal di tempat sementara dulu dan cari. Biasanya kalau udah dapat mereka minta viewing ya. Ya, viewing biasanya karena it can be scam. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya, Daryl. Iya, aku mau nambahin aja. Nah, masalah kayak scamming ini terjadi sering banget. Jadi kayak kalian tuh harus benar-benar hati dan teliti. Dan kalau bisa diteleponin, langsung diteleponin aja. Karena kayak kasus, misalnya kita lihat dari Facebook, kan ya tentu cara nyari itu kan gampang ya. Kayak misalnya di Facebook kan expat stay in apalah, kalau nggak salah ya. Jadi housing buat expat, kayak gitu. Itu mereka sih bisa, tapi kadang-kadang juga perlu hati-hati. Karena kayak kasus gini tuh ada beberapa terjadi sama teman saya yang kayak udah datang, oh ya benar ini disewain. Nah, tapi yang nyewain ternyata juga tinggal di tempat yang sama dan itu jadi kayak aneh gitu loh, nggak nyaman. Apalagi teman saya ini cewek, jadi kan kayak ya aneh aja. Nah, itu perlu teliti banget sama ngeliat kontrak bener-bener jelas ya. Kontrak itu kayak gimana itu bener-bener harus dilihat. Itu karena ya it's about personal life ya. Dan kalau misalnya sampai itu ngeganggu studi kan ya disayangkan aja. Jadi itu perlu teliti banget. Ada yang mau bertanya lagi? Ya Kak, saya mau lanjut lagi pertanyaan saya tadi. Itu nanti appointment untuk ambil residence permit itu bareng juga sama ambil BSN nggak atau beda? Itu beda. Jadi sorry ya, agak confusion. Jadi buat Verblijf-nya, residence permit itu di IND loket. Buat BSN itu di municipality. Jadi itu mereka gedungnya itu memang across banget, deket banget, tapi itu different buildings gitu. Dan appointment-nya bisa saja 1 hari, bisa saja beda hari. Untuk saya sih beda 1 minggu. Tapi saya tahu beberapa teman 2 hari, 3 hari bedanya gitu. Ya, buat Amir kita bisa segera invite. Paling Iya. Hero bisa tolong. Iya, aku mau nambahin aja tadi yang nanya si Faisal ya. Sorry kalau saya namanya nih. Maulah. Oh ya, aku mau nambahin aja. Kalau misalnya pengalaman dari yang tahun lalu ya, kan aku masuknya baru tahun lalu. Kalau Jordan masuknya udah 2 tahun lalu. Nah, aku yang masuk tahun lalu itu jadi kasusnya gini, karena either I don't know terlalu banyak siswa atau gimana, jadi mereka dipisah gitu cara ngambilnya. Nah, kalau aku, seingat aku tuh aku dapetin BSN dulu. Nah, BSN itu dapat gimana? Itu kayak surat lah modelnya ya. Itu kayak surat dari, seingat aku dari municipality-nya itu dapat surat. Nah, di situ keterangan jelas, misalnya saya Daryl Aribaskara, tanggal lahir berapa, nanti nomor BSN-nya berapa. Nah, itu ada di surat itu semua. Nah, tapi kalau misalnya buat Verblijf tahun lalu, itu jadi lucunya gini, kita dikasih email dari semua kota-kota studi lainnya ya, ibarat yang studi di Rotterdam, yang studi di Amsterdam, itu semuanya ke Den Haag Hogeschool. Karena kita beruntung aja ya,
pusatnya IND yang ngurusin buat KTP kita di Belanda, itu pusatnya tuh di Den Haag. Jadi mesti kita dapat yang paling cepat. Nah, itu semua kalau tahun lalu, itu semua dikumpulin ke Haagse Hogeschool buat ngambilnya di situ. Jadi kayak proses kayak ngambil kartu biasa lah. Jadi semua dimasukin ke situ, kita tinggal bilang, oh ya saya Daryl, ini BSN-nya kartu saya mana, udah gitu aja. Aku mau nanya dong, itu kan tadi katanya show akte lahir ya. Nah itu akte lahirnya apakah kalau di Den Haag boleh yang asli atau harus udah dilegalisir ya? Dan apostil? Sorry Bang, untuk ya. akte lahir dilegalisir, harus dimintanya nyata. Kalau akte lahirnya tidak ada bahasa Inggris, harus juga official translation-nya dan legalisir copy translation-nya juga. Ya, agak pecah-pecah ya tadi, Ana, tapi ya harus di-translate, harus dilegalisir juga. Dan jangan jadi, akte lahirnya bahasa Indo, jadi harus digantiin ke bahasa Inggris. Often cases emang nggak ada isu, cuman ada beberapa murid yang unfortunate saja, dan better safe than sorry. Karena kalau misalnya karena kalau misalnya nggak bisa, itu beneran bisa beberapa bulan nanti. Dan jangan di laminating ya. Iya, itu kesalahan yang jangan dilakuin ya. Karena at the time, kalau aku kasusnya itu karena aku laminating, mereka kan kayak perlu di-scan atau gimana. Aku nggak tahu lah. Tapi kalau yang aku lihat, dan dari segi pandang aku ya, itu cuman buat nge-proof, ya it is you gitu loh. Emang ini kamu, dan cuman buat approval gitu aja sih. Nah, sama gini, kalau misalnya kan ini kebetulan aja aku Jordan sama si N itu kita semua tinggalnya di Rijswijk, nah municipality-nya beda. Nah jadi itu juga harus dicek kalian tuh tinggalnya benar-benar masih masuk ke municipality-nya Den Haag atau mungkin udah kota lain, dan itu semua harus di arrange sama wali kotanya mereka masing-masing. Saya mau tanya. Ya, silakan. Iya, apostil sama legalisir itu sama nggak? Untuk akte. Sorry, boleh diulang? Nggak terlalu jelas. Sorry. Oh, apostil dengan legalisir itu sama nggak? Apa dua yang berbeda? Putus ya? Nggak jelas sih, Bu. Hah? Bu, jelas sih, Bu. Jelas. Jelas. Ya, jelas. Boleh saya yang jawab ya? Kurang tahu sih, mohon maaf ya, saya kurang tahu. Ya, karena ini kan memang setiap tahun terjadi perubahan regulasi. Kalau zaman dulu, mungkin zamannya Jordan itu legalisir masih dilakukan peritilan ya. Pergi dulu ke Deplu, pergi ke Menkumham, lalu pergi ke embassy. Itu zamannya Jordan begitu. Tapi sejak pandemi kemarin, itu government membuat peraturan baru. Tidak lagi pergi ke Deplu, Kemenkumham, dan embassy, tapi digabung jadi satu, jadi apostil. Jadi legalisir dan apostil itu sama, Bu. Jadi apostil aja ya, cukup ya. Ya, yang penting udah dua bahasa, kemudian diberi apostilnya. Dan jangan dilaminating. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin mau nanya apa nih? Oh ya. Nih kata Ana Maria. Oke. Dari pengalaman, akte lahir yang tidak berbahasa Inggris harus dibuat official translation-nya, akte asli, copy, dan translation harus dilegalisir. Dari pengalaman, aku register ke Gemeente Rijswijk, waktu itu diminta juga akte aslinya. Oh, jadi harus dibawa akte aslinya ya.
Nah, ini ada yang nanya nih, Kak, kalau udah keburu dilaminating gimana? Oke, ini jadi sorry, Jauh ini ya. kasusnya mirip sama saya ya. Ya, Silakan Del. maksudnya ya mungkin orang yang jadul atau apa kan emang kalau yang berharga kan emang dilaminating ya. Kalau misalnya kasusnya aku, jadi gini, semua data kan aku tetap simpen ya sama aku. Jadi aku nggak bawa pulang ke Indonesia karena itu semua aku tetap urus di sini. Jadi yang terjadi itu aku minta tolong kayak orang tua karena kan ya papa mama udah di Indonesia karena waktu itu aku masih minor, papa kan juga ikut. Tapi ini kasusnya pas bapak saya udah balik. Nah di situ kasusnya jadi aku minta tolong kayak bisa nggak bikinin lagi kayak di Indonesia yang originalnya. Jadi nggak usah bukan kopian atau apa, originalnya tolong bikinin atau gimana. Dikirimin sama om aku ke sini yang non laminating. Ataupun kalau misalnya masih di Indonesia, ya kalau bisa cepet-cepet aja diurus mungkin ke wali kota tempat tinggalnya atau ke ya yang bersangkutan. Iya. Jadi bikin Paling lagi ya, sekarang Daryl ya? Maksudnya gitu. ya kasusnya aku sih gitu. Oh, ini kata Anne-Marie, akte aku juga dilaminating tapi tidak ada masalah. Personally, akte kelahiran saya juga dilaminating sih, tapi nggak ada masalah. Cuman better safe than sorry aja. Iya. Berarti yang jelas kalau sudah dilaminating kemungkinannya dua. Di accept sama Kementel atau disuruh bikin baru gitu aja sih. Ya. Gitu kan ya kira-kira. Iya. Tapi ini yang perlu dipertimbangin aja. Jadi karena 3 dari kita, N, Jordan sama aku tuh semua beda generasi semua. Kayak N ini kan angkatan 2020, Jordan ini maksudnya angkatan lulusan SMA ya, apa ya berarti masuk masuk uni. N itu angkatan 2020. Jordan itu 2021, aku 2022, kayak baru kemarin gitu loh. Nah, di kasus aku kenanya kayak gini. Nah, jadi takut aja mungkin mereka ada berubah atau apa, ya kan we never know. Ya, lebih baik siap-siap aja sih. Lebih baik bikin baru ya. Masih sempat sih Amira kalau sekarang dibuat baru lagi. Nah, jadi sudah menjawab ya Amira. Ada lagi yang mau nanya? Iya Bu, saya di translation-nya ke bahasa Belanda. Boleh? Apa harus bahasa Inggris? Boleh kok Bu. Oh boleh. Ya. Makin bagus Bu. Kalau Belanda bagus ya. Makin bagus Bu. Biasanya prosesnya lebih Belanda. Iya, iya. Makasih. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya lagi, Kak. Nanti begitu sudah dapat bank account-nya, teknis proses refund package fee-nya gimana ya? Begitu sudah dapat bank account, nomor rekening gitu, gimana nanti refund-nya? Ya, itu tergantung dengan it's really individual dan random itu. Karena untuk saya sih saat dapat bank account-nya 1 bulan setelahnya. Dan untuk teman saya 2 bulan. Untuk teman saya lagi beberapa minggu. Dan itu tergantung how fast you get your bank account gitu. Kalau misalnya kamu dapat bank account kamu di November, bakal dapat refundnya Desember. Untuk saya sih karena saya delay banget ya, saya baru dapat bank account Januari dan saya baru dapat refundnya Februari gitu. Oke, mau nambahin aja. Mungkin itu kan kalau Joran ngejelasin expected time-nya ya. Nah, ini aku pengen jelasin kayak prosesnya yang singkat aku, karena kan baru tahun lalu. Nah, jadi yang terjadi itu pas kita udah dapet nih bank account-nya, itu kan semuanya ada ya nomor rekeningnya, terus di sini nyebutnya IB, nomor IBAN, IBAN, itu nomor rekeningnya lah. Nah, itu pas lagi kita dapet, nah nanti si tuas nih contohnya, dan hak ini dia bakal kayak ada form kalau nggak salah di Osiris. Nah, ada form di Osiris itu kita tinggal masukin kayak namanya siapa, bank account saya berapa, terus kita ini bukan ngarepin sih, tapi duit yang dari deposit yang mestinya buat kita itu kita expect-nya berapa. Kayak tahun lalu kan kalau nggak salah sekitar 11.400-an seingat saya. Nah, itu nanti jumlah itu kita tinggal ketik aja, nanti tinggal di cross check sama Hakse.
Nah, nanti Haksa langsung transfer ke bank Belandanya gitu. Ada Ya, dan untuk sorry. Aku cuma ada pertanyaan lagi, boleh? Iya. Ya, ya silakan. Nggak apa, saya nanti jelaskan untuk Nefertiti lainnya aja deh. Kalau untuk ke banknya, apa aku harus buat appointment online atau langsung aja? Appointment. Setiap bank tuh butuh appointment. Buat ING bisa langsung ke bank, tapi biasanya langsung ke banknya buat bikin appointment karena mereka they don't accept anyone on one day gitu. Jadi harus bikin appointment karena mereka ada appointment lain juga. Oke, makasih. Bikin appointmentnya lewat websitenya mereka dan lain-lain. Dan untuk menjawab Neferti ya, buat itu sih kalau misalnya mau transfer uang ke bank-banknya itu agak gampang sih, tapi menurut saya lebih baik ABN AMRO karena saya ada pengalaman buruk sih sama ING. Ini nggak karena transfernya lama, tapi lebih ke suspicious aja. Jadi I was placed on the bank watch list buat counter terrorism gitu, potential financial terrorism gitu. Nggak tahu kenapa, karena saya kan tinggal di sini dengan saudara saya, dan ibu kita kirim kita uang karena kita kedua orang, kita kembar, jadi 2 kali lipat uangnya. Dan uangnya terlalu banyak, dan mereka bilang, where do you get this money? Gitu. Who transferred this to you? Who do you work for? Dan bank ING saya di-disable 1 bulan dan 2 minggu. Dan prosesnya itu repot dan lama banget. Saya nggak bisa pakai bank saya, account saya di-freeze, dan lain-lainnya. Jadi itu personal experience saya buat ING, kalau misalnya mau transfer, keep it in a distance lah, kayak no more than 5,000 euros and so forth. Tapi ABN AMRO, based on my experience, nggak pernah ada masalah. Gitu. Ada lagi yang nanya? Saya nanya sedikit. Tadi Kak Daryl jelasin kalau di Osiris itu kita yang menentukan berapa uang yang kita minta refund ya, Kak Daryl ya? Atau itu bukannya fix dari mereka? Mereka sudah potong dari tuition, dari asuransi, sisanya dikembalikan ke bank account yang kita set up itu. Nggak seperti itu ya? Itu benar kan, itu ada rinciannya ya, kayak misalnya dari 21.000 uang buat sekolah berapa, terus yang expense miscellaneous expense-nya berapa, itu semua udah dijelasin. Nah, tapi kan itu semua kita mungkin Om transfer langsung ke Hakse-nya kan. Nah, di Hakse kan Hakse tuh terimanya 21.000 itu Om. Betul. Nah, jadi kayak untuk jumlah refund yang kita tahu nih, yang ditulis rumusnya refundnya segini, itu kita tulis lagi. Sebenarnya itu cuman buat memperjelas aja, kayak emang mestinya segini gitu loh. Nanti mereka cross check, oh ya bener kok, ya udah mereka transfer. Bukan artinya kayak kita lah kok harus kita yang setting lagi, bukan itu artinya. Oke, thank you. Oke, tadi Kak Jordan sebut apa sih yang harus di-download apa? Kak, 9292, satu lagi apa? DGD. DGD, saya chat di grupnya. GID. DGD. Oke, digit gitu ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Ya, itu yang satu fungsinya buat sekolah-sekolahan, kalau yang 92 itu ya lebih buat transport lah. Ibarat kayak Google Maps, tapi dari pengalaman saya, buat di Belanda aja ya. Buat pengalaman saya di Belanda aja, 9292 itu lebih akurat daripada Google Maps. Karena saya sendiri kan sering pakai Google Maps misalnya buat di Indonesia, tapi buat akurasi transportasi umum, Google Maps nggak seakurat 9292. Buat 9292 itu kayak ditulis di hari itu, misalnya train apa aja yang bakalan delay, atau misalnya yang di-cancel, itu semua ditulis. Ataupun di sini kan, di Belanda lagi kena storm lumayan berat ya. Nah, itu dikasih tahu misalnya track dari Amsterdam ke Utrecht, kalau nggak Utrecht ke Enschede, itu semuanya dikasih tahu. Kayak ini bakal ada problem dan mungkin nggak bisa ke sana gitu. Itu pakai 9292. Thank you.
Aku ada pertanyaan lagi. Kalau untuk buka SIM card itu belinya di mana? Ya, pertanyaan bagus. Kita lupa bilang ya tadi. Jadi buat SIM card-nya, ya thank you banget ya. Itu jadi kita saranin beberapa service provider, Vodafone, T-Mobile dan selainnya itu bisa ditemukan di Centrum. Jadi setelah nyampe di Belanda, biasanya PPI langsung setelah settle luggage-nya semua diakomodasi, ditunggukan, terus langsung ke Centrum buat lihat-lihat Den Haag, buat lihat-lihat kota-kotanya, dan biasanya langsung ke service provider-nya masing-masing. Biasanya ke Vodafone atau T-Mobile. Tapi saya sarankan T-Mobile saja, karena saya pakai Vodafone, dan ada banyak masalah. Lumayan resek. Dan saya sekarang proses menggantikan nomor saya ke T-Mobile. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oh iya, saya mau nanya sama PPI. Nanti PPI akan jemput seperti biasa kan ya di airport untuk rombongan kita yang berangkat tanggal 13, tiba tanggal 14. Iya, aku sebagai ini PP karena gini, untuk memperjelas saja ya Tan, si Jordan kan sebenarnya PPI jabatan tahun lalu. Nah yang tahun sekarang ini Jordan udah enggak, udah tinggal aku sama yang sekarang hadir nih, aku sama N. Nah nanti yang jemput bakalan ada penjemputan juga kok Tan, tenang. Nanti juga ada penjemputan. Nah yang ngatur itu seingat saya namanya Nabila. Nah, tapi aku cross check apakah Nabila atau mungkin diganti ke Keisha atau siapa. Nanti aku cross check. Mungkin boleh minta tolong si Jordan kasih aku nomornya aja. Mungkin nanti aku cross check lagi. Kalau enggak, hubungin aja langsung ke ketuanya kita, ada Angel. Mungkin Angel Kalulu. Ya, Angel Kalulu itu ketuanya. Nah, itu sama dia semua juga udah di plan kok. Oh, oke. Berarti nanti mungkin bisa diterangin pada saat final briefing bersama kita ya, tanggal 21. Ya. Ya. Ini sorry aja mungkin yang untuk anggota-anggota PPI lain yang nggak bisa hadir di sini mungkin cuman mau saya sampaikan minta maaf karena mereka juga lagi ada side job, mungkin lagi ada yang magang, lagi ada apa, jadi waktunya tabrakan, jadi sorry nggak bisa datang ke sini. Kita udah mewakili PPI. Thank you banget udah dibantu juga sama PPI. Ini ada yang nanya lagi, Daryl. Ya, saya bacakan bentar. Kalau hari H-nya masih belum dapat rumah, ikut kuliahnya bagaimana? Sekarang sih buat Hakse di Den Haag, semua universitas setahu saya sih nggak ada kurs online lagi ya, nggak ada online kelas lagi. Kecuali kalau misalnya gurunya sakit atau nggak ada personal issue lah, jadi online. Tapi kalau misalnya masalah gini nggak ada online lagi. Jadi buat Amira, kalau misalnya nggak dapat rumah di saat sudah nyampe di Den Haag, lebih baik ke student hotel dulu. Dan karena sekolah nggak bakal stop buat satu orang gitu, unfortunately. Mereka akan keep going physical class dan lain-lain gitu. Jadi segera cari tempat as soon as possible gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa, ada beberapa student hotel yang quite affordable yang bisa momentarily stay there buat beberapa bulan in the process of finding a new house gitu. Tapi ya sekolah tidak akan ada online course gitu, ada online session. Untuk bulan pertama disarankan bawa beberapa banyak cash Kak. Ya buat Nevari saya sarankan saya dulu bawa 3.000 euro ya, dan itu cukup buat, tergantung sih, karena banyak teman-teman saya dengan pengalaman langsung go ham ya, shopping dan lain-lainnya langsung habis. Tapi if you play it smart, tergantung bisa. Saya sih 3.000 euro bisa survive groceries sama beli rice cooker dan hal-hal seperti itu bisa 4 bulan lah, gitu, masak terus.
bisa survive. Jadi sekitar 2.000 euro sampai 5.000. Dan kalau misalnya kurang uang, bisa langsung keluarkan uang dari ATM lewat debit atau credit card. Dan debit card ini pasti bisa. Dengan semua ATM, debit card pasti bisa. Ya, buat student hotelnya, tadi saya sudah suggest beberapa di atas. Tadi ada, tadi ada Holland to Stay sama Social Hub. The Social Hub itu di lokasinya itu di depan, bukan depan sih, tapi dekat train station Hollandspoor. Itu jadi train station kedua ya di Den Haag. Jadi ada Central Station sama Hollandspoor Station. Social Hub dekat sana, dan Holland to Stay harusnya ada satu di Rijswijk, dan di Den Haag kayaknya ada deh, tapi kurang tahu saya. Dan kalau misalnya butuh cari tempat lagi, seperti saya bilang tadi, bisa cari tempat di luar Den Haag. Bisa saja cari tempat di Delft atau enggak di Amsterdam, bisa commute dari sana sementara. Lebih baik commute daripada nggak ada rumah, karena saya tahu beberapa teman yang harus commute 40 menit, 50 menit, 1 jam dari kota lain ke Den Haag atau kemana-mana gitu. Dan itu jauh lebih bagus daripada nggak ada tempat. Ada yang mau nanya lagi? Saya ingin tanya lagi, Kak. Itu nanti saya akan ke Belanda itu tanggal 10 Agustus. Nah, Den Haag 101 itu tanggal berapa ya? Daryl, Dan Haag 101 tanggal berapa, Daryl? Atau N? Ya, bentar ya, saya perlu cross check dulu. Takut ngomong. Dan nanti kan itu saya lihat di dokumennya kan akhir Agustus. Nah, Den Haag 101 juga bisa termasuk bisa masuk juga jemput di bandara. Nah, itu kalau misalnya datangnya lebih cepat daripada datangnya sebelum Den Haag 101 nggak ya nggak masuk, nggak bakal jemput. Daryl N, saya serahkan pertanyaan kepada kalian. Ya, oke. Nah, kalau misalnya tadi, ini pertanyaan kedua dulu ya, karena yang pertanyaan pertama aku belum dapat tanggalnya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, jadi kalau misalnya kasusnya Anda udah nyampe dulu di sini, nah terus ya berarti nggak ikut event dan lain-lain. Sebenarnya sih nggak juga ya, tapi paling nanti tinggal kita omongin aja. Kayak untuk VV yang nggak bersangkutan, karena kan seingat saya untuk Den Haag 101 in which itu juga gabung dengan proses penjemputan lain-lain, makanya ada fee. Nah, karena kita juga nggak ngejemput Anda, ya ngapain kita charge gitu loh. Jadi kayak paling itu sih nggak usah kita tinggal ngomongin. Tapi ya kalau mau join, join aja nggak apa-apa. Karena kan proses tujuan dari kegiatannya itu bukan cuma buat ngejemput orang doang, tapi kayak buat pengenalan sama anak-anak Den Haag lah. Karena jujur aja anak-anak Den Haag itu anak-anak Indonesia di Den Haag itu banyak banget. Kayak karena aku tuh kasusnya yang kayak tahun lalu, aku tuh datang ke sini lebih cepat dari semua orang. Kayak aku tanggal 25 Juli itu aku dari sini, padahal kita kayak start aja baru September. Nah, aku di sini nggak ada knowledge apa-apa, cuman sama bapak saya, sama ada 1-2 lah orang Indonesia yang kita kenal. Nah, itu cuman ya udah datang aja terus kayak ketemu banyak orang, ya terus aku connect aja ke PPI, halo PPI, kayak ada apa, ada acara apa nih yang bisa aku join, bisa bisa ikutan lah. Nah, itu jujur sangat worth it sih kalau aku, dari pengalaman aku. Jadi kamu bisa ikut aja buat acara-acaranya. Penjemputan nggak usah, ya. I mean, it's okay. Kalau mau kontak PPI gimana ya? Oke, kalau misalnya mau kontak PPI itu bisa lewat IG-nya kami. Itu nanti ada yang urus ya PIC-nya. Nah, tapi kalau misalnya mau connect ke
warga. Jadi kita nih ada grup WhatsApp untuk anak-anak Indonesia di Den Haag. Nah, nanti aku coba kasih nomornya di sini. Kalau enggak, mestinya kita ada grup WA buat incoming student 2024-2025. Aku nggak tahu deh kamu udah di-invite atau belum. Nanti aku coba minta tolong si N buat taruh grupnya di sini. Bentar ya. Itu nanti ada di situ semua. Ya, buat health insurance insure to study itu cukup tergantung kontraknya. Jadi individual contract it depends on how much you pay sama how much it covers gitu. Normally it covers around 100 euros or so forth. Jadi your insurance you could use seperti for example ada pengalaman sendiri. Hari kedua saya nggak sengaja potong jari saya. Itu paling terrekord deh di sejarah murid baru di Den Haag, sudah langsung luka hari kedua pakai pisau lagi masak, dan itu saya sih di cover sih, ke rumah sakit dijahitin semuanya di cover sama health insurance. Jadi it's all good. Tapi the contract ada N-nya itu cuma 1 tahun kontraknya gitu. Tapi it approximately will cover depending on the contract. Jadi lihat kontraknya aja. Jadi it will give you list. Kalau misalnya nggak bisa cari di kontraknya gitu, bisa langsung ke Insure to Study website, terus langsung login, terus bisa minta kontrak details-nya dan bisa lihat in details gitu. Kalau ke dokter susah nggak? Saya sih belum ada pengalaman ke dokter ya, tapi kurang tahu sih saya. Tapi setahu saya dengan pengalaman teman-teman saya, mereka lebih cari ke family doctor sendiri sih. Jadi dia dokter that they know, dokter yang mereka familiar with gitu. Tapi kalau misalnya ke dokter bikin appointment bisa lama, tapi sekarang gara-gara nggak pandemi lagi, jadi lebih normal lah gitu. Jadi hampir semua di Belanda kalau misalnya mau cari dokter, mau setting meeting dokter tuh semuanya harus setting appointment dulu. Itu caranya birokrasi ya, administrasi ya Belanda. Jadi harus bikin appointment dulu. Mungkin Daryl punya pengalaman dengan family doctor atau enggak? Atau N barangkali. Iya, sorry. Tadi lagi tanyain temen buat link invite grup yang anak-anak anak-anak ada anak PPI-nya lah. Oke. Nah, kalau misalnya dokter, aku nggak ada pengalaman, tapi teman aku ada pengalaman. Nah, itu jadi kasusnya kalau misalnya contohnya ya, ini cedera yang sangat parah. Itu biasa telepon tentu ambulans ya, kita telepon ambulans dan nanti langsung kirim ke rumah sakit, ke IGD-nya dan lain-lain, dan itu semua diurus. Nah, tapi the thing is, dengan insurance-nya Aeon, ini yang aku baru tahu pas aku udah beli, yang perlu diantisipasi itu gini, insurance-nya Aeon itu modelnya sistem reimburse. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita tuh harus bayar dulu, baru nanti kita mengajukan reimburse ke Aeon. Itu karena itu yang aku tahu setelah aku mencari tahu model-model insurance lain di Belanda. Nah, jadi mungkin itu yang harus diantisipasi ya. Nah, misalnya cost fee-nya berapa, itu kita harus cover dulu sendiri, baru nanti di reimburse. Itu kalau Aeon, itu yang aku tahu. Tahun ini kayaknya insure to study sih. Mungkin aku bisa share pengalaman aku ya. Kebetulan aku juga orang tua alumni sekarang. Dulu orang tua murid. Anak saya 2 adalah lulusan Harvard. Dan yang paling besar itu ada pengalaman dengan rumah sakit. Jadi nomor 1 yang harus diperhatikan adalah begitu nyampe nanti kan ikut intro week ya. Di situ dikasih tahu bagaimana mendaftar untuk family doctor. Itu kayak fase 1 untuk kayak BPJS deh, fase 1-nya BPJS. Nah, itu wajib banget daftar. Karena kalau belum daftar, nanti kalau tiba-tiba sakit, akan ditolak oleh vaskesnya. Jadi begitu sampai, daftar dulu itu. Family doctor ya. Terus, Belanda itu enggak
kalau belum mengakibatkan kematian biasanya harus melalui vaskes dulu si family dokter ini. Jadi kalau ada sakit perut, ada apa itu teleponnya ke family dokter itu. Bikin janji kemudian bisa dapat besoknya, bisa dapat seminggu kemudian, tergantung tingkat keparahan. Kalau dia pikir cuma demam-demam aja atau sakit perut gitu, diare biasa, itu ya tergantung available dokternya. Belanda jadi kalau untuk penyakit-penyakit ringan biasanya cuma dikasih paracetamol sih, kemudian disuruh tidur. Tapi anak saya punya pengalaman yang emergency. Dia makan yogurt, kemudian tiba-tiba bentol-bentol gitu ya. Dia telepon family dokternya, terus disuruh kirim foto karena udah bengkak-bengkak. Itu sama family dokternya langsung dipanggilin ambulans. Karena kan kalau apa sih namanya itu alergi itu bisa mengakibatkan kematian ya. Jadi langsung dipanggilin ambulans, dibawa ke rumah sakit, kemudian ditangani di situlah, diproses, bisa pulang hari sih, diinfus segala macam. Nah itu nggak bayar lagi, langsung dia cuma kasih kartu asuransinya aja. Sama ke family dokter juga cuma kasih asuransi dok. Asuransi yang dari sekolah itu tadi, insured to study. Tapi kalau nggak kenapa-kenapa main datang aja, datang ke vaskes belum janji atau datang ke rumah sakit belum janji, itu atau datang ke UGD tiba-tiba tapi tidak melalui family doctor, itu udah pasti di-charge. Jadi pesan saya adalah langsung daftar ke family doctor aja setelah Anda mendapatkan bagaimana cara mendaftarnya. Nanti di intro week sih biasanya dikasih tahu ya deadline. Biasanya sih begitu. Jadi pengalaman saya dengan anak-anak saya begitu. Anak saya pernah diare, pernah masuk UGD, itu pakai insured to study itu cukup. Nah itu insured to study, itu asuransinya cuma 1 tahun, tahun berikutnya harus diperpanjang. Boleh perpanjang langsung dari kampus, boleh beli sendiri. Mudah-mudahan menjawab ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Daryl atau Jordan atau Anna Mary? Ya. Kalau misalnya dari saya sih sudah cukup. Ini aku lagi coba coba terus ini buat WA-nya biar kalian semua pada tahu. Nanti mungkin aku kasih kalau misalnya belum nyampe pun belum aku bisa sharing di sini, paling aku kirim ke Jordan, mungkin dengan bantuan Dua Bangsa dan lain-lain bisa kirim ke yang lain-lain. Tapi Anne Mary ini udah jawab sih. PPI dan H bisa dihubungi lewat Instagram PPI kami, bisa dilihat juga di link tree yang ada di Instagram. Ada link untuk masuk ke grup Incoming Student 2023. Ada juga form registrasi anggota PPI DNH 2023 di link tree kami yang bisa diisi untuk masuk grup warga DNH. Nah, mungkin itu dikerjain aja untuk yang PPI DNH. Oh ini nih ya, PPI DNH kelihatan nggak sih? Ada Instagramnya sih, coba saya lihat link tree-nya. Oh ya, ada DNH 101. Oh tinggal diklik kok ini di link tree-nya. Jadi akses aja ini Instagramnya. Ya, terima kasih ya untuk penjelasannya. Sangat membantu, terima kasih. Ini Anne Mary kok yang jelasin. Oh ya, sudah ada ininya kok, registration fee-nya untuk penjemputan dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung kakak-kakaknya di sini nih. Mau nanya apa?
Mungkin orang tuanya mau nanya kalau ngirim uang berapa lama nyampainya kali. Kalau pengalaman kayak gitu sih, jujur cepet ya Tan. Cepat Karena ya di sini sekarang? kayak sini cepet, apalagi kayak kalau ATM jujur debit gitu mereka terima kayak debit Indonesia ya, even though itu paspor atau apa, mereka tetap terima di ATM. Jadi kalau aku itu seringnya gini, kalau udah apa namanya udah akhir bulan, Udah cekak gitu maksudnya? udah kayak orang kerja aja, aduh. Nah itu modelnya gini, dikirim ke misalnya debit Indonesia. Nah di sini aku tinggal tarik. Nah paling bayar fee-nya itu. Bayar fee-nya kalau misalnya quantity-nya gede, itu either mereka kasih persentase atau mereka kasih langsung diketok harganya gitu loh. Jadi misalnya dengan transfer 1.000 euro atau berapa, nah fee-nya udah ada, bukan persentase tapi fee-nya gitu loh. Kayak fee transfer. Berapa Gitu tuh sih. kira-kira range-nya? Waduh. Jujur aku udah lupa. Udah lupa ya? Jujur aku udah lupa. Karena sini kan coba jadi anak mandiri. Oh, asik. Nah, apalagi kalau misalnya kayak studi udah stabil, terus mau mencari gawe atau ya kerjaan lah, kayak kerja part time student gitu. Di sini tuh semua mustinya legalnya itu diurusin langsung sama kayak perusahaan yang kayak kita mau kerja gitu loh ya. Nah, di sini pengalaman yang misalnya contoh kerja, udah pernah kerja di sekolahan si Jordan udah pernah nih jadi asdos ya. Oh, pernah jadi asdos? Jadi asdos di. Gimana tuh Nah, apply? kalau misalnya, Ya, pernah. nah tuh jelasin tuh. Ya, kerja sebagai waiter ya, nggak salah. Waiter. Dan delivery juga. Dapatnya gimana? Apa Dan? Jelasin apanya Dan? Sorry. Daryl. Tadi tentang apa tadi? Sorry. Tadi barusan ngeteks sama Itu kerja jadi asdos gimana Pak? Oh, Asisten ya, dosen, ya. asisten dosen. Oh ya, asisten dosen. Eh, jujur sih agak santai sih. Jadi saya bekerja sebagai asisten dosen 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dan itu sih agak santai saja sih. Saya bukan spesifik, bukan dosen sih. Lebih ke research assistant buat PhD candidate dosennya itu. Dan 60% saya kerja sih. 40% saya agak ngangguran sih, jujur ya. Karena saya cuma nunggu dia mau lakuin apa, kasih tugas gini sana gitu, dan saya lakuin itu buat bantuin dia selesaiin PhD tesisnya dia. Dan kita kerja sebagai tim gitu, dan bayarannya juga lumayan, pengalamannya lumayan, kayak gitu. Ya, itu aja sih. Ada yang mau ditambahin Daryl soal? Tapi sorry saya mau nambahin dikit, tapi agak hektik sih kerja sebagai asisten dosen sama asisten research profesor. Jadi itu beneran harus tergantung nilainya kamu sih sebagai murid, nilai teman-teman. Dan biasanya mereka accept orang-orang yang nilainya eksepsional atau yang dapat proper dose lah dari tahun pertama 60 atau 60 kredit gitu. Dan kerjaannya sih lumayan hektik, dan culture kerjanya mereka kalau misalnya deadline-nya nggak ditemui itu bisa masalah banget untuk mereka, bisa agak irritated gitu. Jadi harus tetap on time, kerjanya on time. Ya semua harus segala gitu, apalagi sama profesor ya. Gitu. Ini pengalaman saya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oh, Daryl pernah kerja juga? Iya, aku di sini pernah kerja, tapi kerjanya Horeca, hotel, restoran, kafe. Ya itu sih modelnya kayak jadi waiter aja. Nah, kalau mereka legalnya tuh, jadi prosesnya gini, ya kayak proses mencari kerja pada umumnya lah di Indonesia juga sama. Itu ya udah tinggal kayak kita mau kerja di mana, kita emailin aja.
hey, is there any job opportunity and blah blah blah, and then kalau misalnya responnya positif, ya udah mereka mungkin paling minta kayak CV-nya kayak gimana, terus kayak kamu itu apa, kamu itu ya student misalnya, student di sini from international student from Indonesia and blah blah blah. Nah, dan di sini tuh mereka jadi untuk sistem, karena juga ada sistem perpajakannya juga ya, kayak kan kita nggak bisa kerja seenak-enaknya. Nah, itu mereka mestinya perusahaan itu sudah ngurusin semua perpajakan. Jadi kayak kita dapat gaji dari mereka, itu udah langsung dipotong mestinya ya. Itu langsung dipotong. Jadi kita mesti gaji kotornya itu 7 euro lah, 7 euro atau 9 euro. Nah, karena pajak kita mestinya dapatnya cuma 6 euro, 7 euro. Nah, di situ sebenarnya perusahaan itu udah harus potong, dan tentu semua hal-hal administrasi legalnya itu semua udah harus dilaporin oleh perusahaannya gitu. Nah, dan di sini itu age itu sangat signifikan ya. Kayak karena aku masih 18, aku tuh dikasih kisaran 6 euro 7 euroan. Nah, terus kalau misalnya aku udah umur 19 tahun, mungkin gajinya bakal nambah lagi. Jadi, misalnya 9 euroan. Nah, terus kalau misalnya umur 20, itu aku mungkin dapatnya lompatan yang lebih gede lagi. Misalnya mungkin 12 euro atau 14 euroan. Jadi kayak umur tuh ngaruh banget. Ini ada yang mau tanya lagi karena waktunya tinggal 1 menit. Oh, saya tutup aja nih, udah tinggal 1 menit ya. Sebelum saya tutup, saya mau memberitahu bahwa kita akan ada final departure briefing sebelum berangkat tanggal 21. Itu ketiga PPI akan ikut hadir. PPI Den Haag, PPI Eindhoven, PPI Tilburg, 4 ya. PPI Arnhem juga akan ikut hadir untuk memberitahu proses pick up-nya bagaimana, kemudian ngantar ke akomodasinya bagaimana. Untuk yang ikut grup flight tanggal 13 dan tiba di Belanda tanggal 14. Kemudian saya juga ingin memberitahu bahwa Kamis tanggal 20 Juli kita juga akan ada online Zoom untuk yang tertarik ikut model United Nations kelas 10, kelas 11. Bisa join dan tinggal di chat aja. Ini ada menghubungi Ibu Prita ya untuk ikut model United Nations information. Nah, yang lain-lainnya mungkin ini tadi saya mau sedikit kasih summary PPI Den Haag supaya kalian mudah berhubungan dengan mereka. Tolong daftar segera lewat Instagramnya, di situ ada link free. Daftar aja di formulirnya untuk student baru. Dan kita masih menerima counseling untuk student 2024 dan 2025. Oke, saya tutup aja ya karena ini udah waktunya. Terima kasih banyak kepada PPI Den Haag, Daryl dan Anya. Terima kasih banyak Jordan udah mau share pengalaman pribadinya masing-masing dan bagaimana dan memandu student baru supaya nggak terlalu pusing ya begitu nyampe di sana. Oke, terima kasih juga untuk yang hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi tanggal 21 Juli ya. Oke, thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Pak Jordan. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih juga.